Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan materi kalkulus dengan tema Interpreting Integral Expression in Real Life. Dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Yuni Syifaur Rahmah SPD MPD. Kami dari kelas TI 24E, kelompok 4 yang beranggotakan Febri Karistiano, saya sendiri, Muhammad Pras, Najwa Berliana Rosa, dan Sazki Nur Ali Sibarani. History. Integral berasal dari bahasa Latin yaitu integer yang berarti keseluruhan. Secara umum, rumus dasar integral mengacu pada konsep dari ilmuwan Jerman bernama Georg Friedrich Bernhard Riemann. Konsep dasar dan teori integral dan diferensial, utamanya hubungan antara diferensiasi dan integrasi, serta penerapannya pada penyelesaian masalah terapan, dikembangkan dalam karya P. de Fermat, Isaac Newton, dan G. Leibniz pada akhir abad ke-17. Penyelidikan mereka adalah awal dari pengembangan intensif analisis matematika. Ini yaitu integral adalah konsep dalam matematika yang digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva, volume, panjang lintasan, atau akumulasi suatu nilai. Integral sering disebut sebagai kebalikan dari turunan dalam kalkulus dan memiliki dua jenis utama, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Konsepnya, yang pertama, integral tak tentu. Memiliki rumus umum yaitu integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 plus c, di mana x merupakan fungsi yang diintegralkan, n sama dengan sembarang bilangan rasional, c sama dengan konstanta integral atau konstanta integrasi, dx sama dengan variabel yang diintegralkan. Untuk integral tentu, dia memiliki rumus umum yaitu integral dari b sampai ke a, di mana fx sama dengan a atas dikurang a bawah. A dan b kecil adalah batas bawah dan batas atas integral. Sementara untuk a besar, yaitu antiturunan dari fx. Ya, baik, inilah contoh soal yang pertama, yaitu ada seorang petani memiliki sebidang tanah berbentuk kurva dengan batas atas dinyatakan oleh Y sama dengan 4 min X pangkat 2 untuk X lebih besar atau sama dengan 0 dan X lebih kecil atau sama dengan 2. Batas bawahnya adalah sumbu X. Pertanyaannya yaitu hitung luas tanah tersebut menggunakan integral. Nah, inilah untuk dari kurva tersebut. Yang ditanyakan adalah daerah yang diarsir ini. Yang pertama, itu kita masukkan rumusnya, misalkan L sama dengan integral A sampai B Y dalam kurung X dx. Lalu kita masukkan angka batas atas dan batas bawahnya dan persamaannya juga, yaitu angka batas bawah yaitu 0 dan angka batas atas yaitu 2, dan persamaannya adalah 4 min X pangkat 2 dx. Lalu untuk batas atas dan batas bawahnya kita hiraukan dulu. Kita kalikan terlebih dahulu persamaan 4 min X pangkat 2 dengan integral, sehingga menghasilkan integral 4 dx min integral X pangkat 2 dx. Dan hasil integral dari 4 dx yaitu 4x dan min integral X pangkat 2 yaitu min 1/3 X pangkat 3,
atau bisa kita tulis dengan min X pangkat 3 per 3. Jangan lupa ditambahkan plus C. Kemudian kita substitusikan persamaan yang sudah didapat menggunakan X sama dengan 2 dan X sama dengan 0. Yaitu dengan menggunakan rumus integral tentu, yaitu batas atas dikurangi batas bawah. Jadi L sama dengan dalam kurung 4 X-nya diganti dengan 2 min X-nya diganti dengan 2 pangkat 3 per 3 dikurangi 4 X-nya diganti dengan 0 min X-nya diganti dengan 0 pangkat 3 per 3 tutup kurung, dan menghasilkan L sama dengan yaitu 8 min 8 per 3 dikurangi 0, dan hasilnya yaitu L sama dengan 24 per 3 dikurangi 8 per 3 yaitu sama dengan 16 per 3 satuan luasnya. Jadi luas tanah tersebut yaitu 16 per 3 dengan menggunakan satuan luas. Baik, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Dikatakan bahwa sebuah tabung sepanjang 5 meter memiliki suhu distribusi yang dinyatakan oleh Tx sama dengan 20 ditambah 5x untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Jika kapasitas di sini dinyatakan dengan C atau kalor adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan massa jenis air Rho sama dengan 1.000 kg per meter kubik, dan luas penampang A sama dengan 0,5 meter kuadrat. Hitung energi total untuk memanaskan air. Jadi pertama kita masukin dulu rumus energi total dinyatakan dengan E sama dengan integral dari batas atas ini 5 dinyatakan dari sini, dan juga batas bawah di sini 0 dinyatakan dari sini, dikali dengan Rho dikali A dikali C dikali Tx dx. Lantas kita masukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui dari contoh soal. 1000 dikali 0,5 dikali 4.200. Masukkan nilai integralnya, integral batas atas 5 batas bawah 0, 20 ditambah 5x dx. Lantas nilai integral ini kita turunkan menjadi integral 20 dx ditambah integral 5x dx, dan dinyatakan hasil akhir sebagai 20x ditambah 5x pangkat 2 per 2x c ditambah c. Setelah kita mengetahui nilai integral yang kita dapatkan tadi, kita substitusikan dengan batas atas yaitu 5 dan juga batas bawah yaitu 0. Jadi integral batas atas 5 dan juga batas bawah 0 dikalikan dengan 20x ditambah 5x pangkat 2 per 2 ditambah dengan c. Lantas nilai x yang ada di sini, nilai x yang ada di sini juga, itu kita substitusikan dengan batas dari integral tersebut yaitu 5 dan juga 0. Didapatkan hasil akhirnya adalah 162,5. Lantas kita masukkan ke dalam rumus hitung energi total, di mana E menyatakan 1000 dikali 0,5 dikali 4.200 dikali dengan 162,5, di mana didapatkan hasil akhir E sebanyak 341.250.000 Joule, atau bisa kita sederhanakan dengan 341,25 million Joule. Seperti itu teman-teman semuanya. Next slide. Okay. Like Carl Friedrich Gauss said, mathematics is the queen of science and arithmetic is the queen of mathematics. Sebagai penutup, integral bukan hanya sekedar teori di dalam buku matematika ataupun buku kalkulus, tapi juga alat yang penting untuk membantu kita memahami yang ada di sekitar kita, dari menghitung luas area yang belum kita ketahui maupun dari contoh pemanasan air yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Semoga penjelasan kami bisa membantu gambaran bahwa kalkulus, khususnya integral, bukan hanya ilmu yang ada di atas kertas, tapi juga nyata adanya di dalam aspek kehidupan. Terima kasih atas perhatian kalian.
Stay healthy and keep curious. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.